Halo Sobat Wibu, kembali lagi bersama Sensei Story. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul One Piece The Movie, yaitu movie pertama dari series One Piece. Adalah garapan sutradara Atsuji Shimizu yang diproduksi oleh studio Toei Animation. Dan film ini dirilis pada tahun 2000. One Piece The Movie yang berdurasi sekitar 50 menit ini menceritakan kisah tentang Luffy dan krunya berusaha untuk menghentikan Eldrago dalam mendapatkan emas di Pulau Wunan. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, jangan lupa, ini adalah konten full spoiler. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Di Es Blue, ada bajak laut yang bernama bajak laut Great Gold, namanya Wunan. Di setiap pertempurannya, Wunan merampok emas dari musuh-musuhnya. Legenda mengatakan dia menumpuk emasnya setinggi gunung dan menerangi laut saat malam. Beberapa tahun setelah itu, Wunan menghilang. Bajak laut Great Gold menyembunyikan harta karunnya di sebuah pulau dan kemudian menghilang. Bajak laut pun banyak yang mencari pulau tersebut sampai sekarang. Anak buah Wunan membuat peta letak pulau tersebut dan menemukan peta itu akan dapat menemukan pulau itu. Movie ini diawali dengan Luffy dan kru yang sedang berlayar. Di movie ini Luffy masih memiliki 3 kru, yaitu Zoro, Nami, dan Usopp. Mereka kelaparan karena sudah lama berada di tengah laut dan tidak ada persediaan makanan. Di saat itu, Nami bergumam di dalam hati. Jika informasi yang dikumpulkannya benar, maka seharusnya pulau harta karun Wunan berada di dekat sini. Di saat yang bersamaan, Nami melihat pencuri yang mengambil harta mereka, kemudian kabur, tetapi pencuri itu memberikan onigiri kepada mereka sebagai gantinya. Luffy meminta onigiri itu lagi, tetapi Luffy ditembak di kepala. Luffy yang merupakan manusia karet, pemakan buah iblis Gomu Gomu, tidak mempan dengan peluru pun bangun dan mengatakan, mereka orang jahat. Penjahat itu terkejut karena tembakannya tidak mempan dan mereka menembak lagi dengan banyak peluru. Luffy pun menggunakan kekuatan karetnya dan mendatangi kapal pencuri itu. Dan di sana ada anak kecil. Pencuri itu mengatakan, apakah Luffy pemakan buah iblis seperti Eldrago? Di saat yang bersamaan, ada kapal bajak laut yang datang di dekat mereka. Pencuri itu mengatakan bahwa itu adalah Tuan Eldrago. Lalu mereka mendatangi Eldrago. Eldrago mengeluarkan kekuatannya dan membuat Luffy dan anak kecil yang berada di kapal pencuri itu tenggelam. Zoro langsung nyebur untuk menyelamatkan Luffy karena seorang pemakan buah iblis tidak bisa terkena air laut. Saat Zoro membawa Luffy dan anak kecil itu ke batang kayu, Luffy dan Zoro mencium bau lezat lalu mengayuh batang itu dengan cepat mendatangi kapal sumber bau lezat itu sambil berkata, Oden. Setelah sampai di kapal itu, ternyata itu adalah kakek dari Tobio, anak kecil itu. Saat kakeknya memarahi Tobio, Luffy dan Zoro langsung makan banyak di sana. Tobio mengatakan jika dia tidak ingin seperti kakeknya, lalu ingin menjadi bajak laut seperti Wunan. Zoro yang mendengar itu bertanya, bukankah dia sudah mati? Kemudian Tobio mengatakan jika dia masih hidup di pulau itu. Luffy pun mengatakan ingin bertemu dengan Wunan dan mengajaknya menjadi krunya karena Luffy ingin menjadi raja bajak laut. Tobio mengatakan untuk berhenti bercanda. Lalu Zoro mengatakan kepada Tobio kalau Luffy serius. Di saat yang bersamaan, Nami menyusup ke kapal Eldrago dan mendengarkan pembicaraannya dengan krunya. Eldrago yang mempunyai peta pulau itu pun memperlihatkan kepada krunya dan Nami berencana merebutnya. Di saat yang bersamaan, kru Eldrago mengatakan kalau di depan ada pulau emas. Ternyata Usopp sudah ada di sana. Lalu Eldrago dan krunya hendak membunuhnya. Usopp berbohong jika mereka membunuhnya, maka mereka tidak akan mendapatkan harta karunnya. Usopp pun disuruh untuk menunjukkan jalan menuju harta karun itu. Dan Usopp mengatakan butuh peta, lalu kru Eldrago memberikan peta itu dan mereka jalan mencari harta karun itu. Lalu Nami juga melihat Luffy dan Zoro diikat kakek Tobio karena tidak bisa bayar odennya. Nami pun pura-pura tidak melihat Luffy, Zoro, dan Usopp. Setelah itu, Tobio berdebat dengan kakeknya dan pergi ke dalam pulau. Dan Luffy yang masih terikat dengan Zoro mengejar Tobio sambil mengatakan akan membayar kepada kakek Tobio. Di saat yang bersamaan, Usopp mengatakan kepada bajak laut Eldrago jika dia disakiti, maka Wunan dan teman-temannya akan membantunya. Bajak laut Eldrago pun ketawa dan mengatakan mereka telah membunuh teman-teman Wunan dan mendapatkan peta itu dari mereka. Setelah itu, mereka sampai di tempat dari petunjuk peta itu. Eldrago pun bertanya kepada Usopp, di mana letak emas itu? Usopp yang ketahuan berbohong hendak dibunuh. Lalu Nami datang dan mengatakan kepada Usopp, apakah dia mengkhianatinya? Kru Eldrago bertanya siapa Nami, dan Nami menjawab, dia adalah Putri Wunan. Lalu mengatakan kepada Usopp
apakah kau mengkhianatiku dan memberitahu mereka kalau emas itu ada di bawah gerbang ini? Eldrago pun mencoba untuk menghancurkan benteng itu. Luffy, Zoro, dan Tobio yang melihat itu bergegas menuju ke tempat itu. Lalu Nami mengatakan kalau Eldrago mempunyai kekuatan suara. Saat Luffy sudah sampai di tempat, Luffy mengatakan di depan Eldrago kalau dia berisik. Lalu Luffy mencoba memanggil Wunen di benteng itu. Eldrago pun tertawa dan mengatakan bahwa Wunen sudah lama mati. Tobio menyangkal pernyataan Eldrago, lalu berkata akan melindungi emasnya Wunen sambil menentangnya. Saat Eldrago hendak mencakar Tobio, Zoro menggunakan pedang di mulutnya lalu menebas kuku Eldrago. Zoro pun mencoba menebas-nebas Eldrago, tetapi tidak bisa bergerak, dan ternyata kaki Luffy sudah memanjang karena nyangkut dan mereka pun terpental jauh. Usopp dan Nami pun pergi menemui mereka, lalu Nami melepaskan rantai yang mengikat mereka. Nami pun mengatakan tidak ada emas di benteng itu. Luffy bertanya kepada Usopp petunjuk yang ada di peta itu. Usopp pun mengulangi kalimatnya dan di sana Usopp sadar ternyata ekornya bukan menghadap ke timur, yaitu benteng, tetapi menghadap ke suatu tebing. Mereka pun pergi ke tempat itu dengan berjalan di dinding tebing itu. Luffy menemukan lubang di tebing itu dan ternyata di dalamnya ada kakek Tobio. Kakek Tobio mengatakan dia mengubur emas di tempat tertinggi supaya tidak mudah diakses. Luffy bertanya, apakah dia pernah bertemu dengan Wunen? Kakak Tobio menjawab, dia dan Wunen seperti saudara dan mereka tinggal bersama di sebuah desa. Lalu dia mengisahkan tentang masa lalunya saat masih kecil bersama Wunen. Saat itu, Gonza atau kakek Tobio menemui Wunen di bukit kecil dan membawakan oden. Wunen mengatakan odennya tidak enak, lalu Wunen memperlihatkan sebutir emas yang didapatkan ayahnya selama hidupnya dan tidak ingin menjadi seperti ayahnya. Lalu Wunen mengatakan ingin menjadi bajak laut dan merampas emas dari orang jahat, juga ingin menjadikan Ganzo tangan kanannya. Ganzo menyangkal dengan mengatakan kalau ayahnya Wunen orang yang baik dan mengajarkannya membuat oden. Juga ayahnya Wunen mengatakan oden buatan Ganzo enak. Lalu Ganzo bermimpi menjadi pembuat oden nomor 1 untuk pelanggan. Wunen pun bersikeras dan mengajak Ganzo untuk bersumpah di hadapan bendera bajak lautnya untuk merampas emas dari orang jahat. Mereka pun berkelahi di sana sampai Wunen terjatuh lalu ditangkap oleh Ganzo. Akan tetapi setelah itu Ganzo yang terjatuh ke sungai. Tetapi Ganzo ditolong oleh sebuah kapal dan pingsan. Lalu 3 hari setelah jatuhnya, dia pun bangun dari pingsannya dan mengetahui Wunen sudah pergi dari desa. Setelah bercerita, Gonza dan yang lainnya bergegas pergi ke atas tebing. Di sana mereka menemukan sebuah gubuk lalu masuk ke dalamnya. Zoro yang melihat sebuah tempat perapian menggesernya. Ternyata di bawahnya ada ruang bawah tanah. Saat mereka hendak memasukinya, tiba-tiba ada yang menebas gubuk itu. Ternyata itu adalah Geras, krunya Eldrago. Tobio pun mencoba melawan Eldrago, lalu Gonza melindunginya dan terkena serangan Eldrago. Oden yang dibuat Gonza untuk Wunen pun tumpah. Lalu Luffy memakan oden itu. Saat Goras diperintahkan Eldrago untuk menebas Luffy, Zoro menahan pedang Goras dengan pedangnya. Zoro pun berhasil mengalahkan Goras dan Luffy juga berhasil mengalahkan Eldrago. Setelah itu mereka masuk ke ruang bawah tanah. Ternyata tidak ada emas di sana. Yang ada hanya tengkoraknya Wunen dan tulisannya ditulis Wunen di dinding. Tobio tidak percaya itu tempat Wunen karena dia masih mengira Wunen hidup. Mereka membacanya dan Wunen mengatakan lewat tulisan kalau dia hanyalah seseorang yang menunggu kematiannya. Lalu dia mengatakan untuk orang yang mencari emasnya, kalau emasnya sudah dia kembalikan kepada pemiliknya. Wunen juga mengatakan kalau dulu dia ingat kata-kata seorang lelaki kalau emas itu tidak bisa tertawa, menyanyi, ataupun menari. Dan emas yang sebenarnya ada di sini. Maksudnya adalah bendera bajak lautnya. Saat itu, Gonza mengeluarkan benderanya dari kantong Wunen. Wunen juga mengatakan karena Ganzo menolongnya, dia selalu percaya dalam hati kalau Ganzo bersamanya mengarungi lautan. Karena itulah, Wunen tidak menyesali hidupnya. Tobio yang mengetahui itu langsung memeluk kakeknya dan meminta maaf. Setelah itu, mereka pergi ke pinggir pulau. Nami membawa harta Eldrago, lalu membayar hutang Luffy dan Zoro. Usopp bertanya kepada Tobio apa yang akan dia lakukan, dan Tobio menjawab dia ingin bersama Ganzo membantunya berjualan oden. Scene terakhir ditutup dengan perginya Luffy dan kru serta terima kasih dari Tobio. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton konten ini sampai akhir, dan terima kasih untuk kalian yang telah menanti-nanti konten dari Sensei Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.